dipaksa, cara menyenangkan penuh cinta. Read aloud, bacakan nyaring sesering mungkin. Manfaatnya sungguh bukan main. Read aloud, the more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you grow. Ada aktivitas sederhana untuk membuat semua suka membaca, berteman dengan buku tanpa dipaksa, cara menyenangkan penuh cinta. Read aloud, bacakan nyaring sesering mungkin. Manfaatnya sungguh bukan main. Read aloud, the more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you grow. Read aloud, for the smarter you grow. Assalamualaikum, aku Syara dari kelas 4A Pribadi Bilingual Boarding School. Judul cerita hari ini adalah Berkibar Sang Merah Putih. Monisa menuntun sepedanya keluar dari pekarangan rumah. Dia suka mencium udara bersih pagi hari. "Nisa, sudah bawa bendera?" tanya mama. Monisa menepuk tas yang tersampir di bahunya. "Sudah, Ma," katanya. Mama berjalan keluar mencium pipi Monisa. "Selamat menikmati sekolah, sayang," kata mama lembut. Monisa membalas pelukan mama. Setelah melambai, Monisa menaiki sepedanya. Rambutnya melambai-lambai ditiup angin. Ketika sepeda perlahan-lahan bergerak di jalan berbatu menuju sekolahnya. Jalan-jalan berbatu ini sudah diratakan sehingga sepeda Monisa tidak akan terguncang-guncang. Tapi jangan bayangkan jalan mulus seperti jalanan beraspal. Kiri dan kanan jalanan itu terbentang sawah berwarna hijau. Rumput-rumput kecil yang ditumbuhi bunga-bunga berwarna kuning dan ungu berselang-seling di pinggir permata bersama kupu-kupu. Betapa lapang hati Monisa. Setiap pagi dia bersepeda ke sekolah. Dia menggayuh penuh semangat. Tangannya memegang setang sambil sekali meliuk-liukan setirnya. Pagi selalu memberinya kegembiraan. Seorang penjaga warung melambaikan tangannya kepada Monisa. Monisa balas melambai dengan gaya ala putri kecantikan Indonesia. "Selamat pagi, Nisa Poni." "Selamat pagi, Paman," panggil Monisa riang. Paman dengan giginya yang ompong di depan masih melambai-lambai di kursi tempat dia duduk. Senyum Monisa terbawa sampai jauh. Paman selalu memanggilnya Nisa Poni. Itu karena Monisa enggak pernah mau memotong poni lebat yang menutupi dahinya. Rumah-rumah pematang dan pohon-pohon berlalu. Jalanannya semakin menanjak. Monisa mulai memperhatikan kayuhan sepedanya. Di bagian sini dia harus cermat dan berhati-hati. Jalanan licin dan miring. Tapi sebagai murid yang tiap hari mendaki tebing untuk menuju sekolah, menggayuh sepeda bukanlah jadi masalah. Monisa bertaruh dia bisa menyetir dengan mata tertutup. Tentunya saja dia belum pernah melakukannya. Ucapan itu cuma untuk membuktikan dia sangat mengenali jalan-jalan di desa ini. Di depannya, Nur sudah tiba duluan, sedang berdiri menghadap tiang bendera. "Nur," panggil Monisa. Nisa." Monisa buru-buru memakir sepedanya, lalu berlari ke arah Nur. Dia membuka tas lempangnya, lalu mengeluarkan benda berbentuk kain keluar dengan hikmat. Bendera merah putih. Nur mendekati tiang bendera dengan gerakan kaku dan tegas. Dia membuka ikatan tali yang dikaitkan di tiang. Satu persatu simpul dibukanya. Tiang bendera adalah satu-satunya benda yang paling bagus di tengah-tengah lapangan rumput sekolah tebing berdiri. Setidaknya tiang bendera itu selalu dicat dengan warna putih. Tidak pernah dibiarkan tiang itu mengering dan mengelupas.
simpul terurai. Nur memegang tali di genggaman kedua tangannya. Dengan perlahan dan hikmat, dia mengulurkan tali itu ke bawah. Dia menurunkan bendera sang merah putih. Setiap pagi bendera merah putih harus diturunkan dan diganti dengan bendera merah putih lainnya. Sekolah memiliki 3 bendera merah putih yang diganti seperti murid-murid di kota mengganti seragam mereka setiap hari. Setiap minggu ada sepasang murid yang diatur secara bergiliran untuk bertanggung jawab terhadap bendera. Bendera sudah turun. Nur membuka kaitannya dan melipat bendera itu dan memasukkan ke dalam tas ranselnya. Nur mengecek jilbabnya sekali lagi. Takut ikatannya tidak kuat. Angin selalu kencang di tebing ini. Tindakan itu semuanya Nur lakukan dengan pelan dan tekun. Menjaga agar bendera dan jepitan rambut di balik jilbabnya tidak jatuh ke tanah. Giliran Monisa yang mengaitkan bendera yang dibawanya dari rumah. Dengan bantuan Nur, dia membentangkan bendera sebelum dikerek ke atas perlahan-lahan. Bibir Monisa berkomat-komit. Dia menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan lantang. Suaranya menggema di sepanjang tebing tinggi terbang ke langit biru. Tempat berada di atas tiang, lagu Indonesia Raya berakhir. Angin kencang di tebing membuat bendera melambai-lambai dengan gagah di ujung tiang. Nur dan Monisa mendongak memberi hormat kepada sang merah putih. Tumbuh kedua anak perempuan itu dibanjiri oleh cahaya matahari. Bayangan mereka membentuk siluet di sepanjang rumput hijau yang seakan-akan tampak seperti karpet. Itulah cerita hari ini. Terima kasih sudah menonton.